Oke, di video kali ini kita akan lakukan review singkat unit yang akan kami kirim ke DKI Jakarta. Terima kasih banyak atas orderannya di Shopee kami Platinum City atas satu buah unit Sony Xperia 1 Mark 3 varian bea cukai warna hitam ya, grade A. Sekali lagi terima kasih banyak atas orderannya ya di Shopee kami Platinum City. Sony Xperia 1 Mark 3 bea cukai warna hitam dengan harga Rp5.990.000 menggunakan ekspedisi Pos Indonesia ya, menggunakan ekspedisi kantor pos atau Pos Indonesia dengan nomor resi tertera. Seperti biasa, sebelum kita packing kita akan lakukan review singkat unit yang akan kami kirim ke DKI Jakarta. Yang pertama kita review atau kita jelaskan terkait dengan IMEI atau jaringannya, karena ini yang diorder adalah varian bea cukai ya, yang diorder ada variasi bea cukai. Jadi untuk IMEI-nya kami jamin sudah terdaftar di bea cukai. Karena sudah terdaftar di bea cukai maka sinyal tidak mungkin terblokir ya, tidak mungkin terblokir 100%, tidak akan hilang sinyalnya meskipun direset, di flash ataupun diapa-apakan tidak mungkin terblokir. Kita buktikan ya, bisa kita buktikan dengan cara mengecek IMEI HP ini ke situsnya bea cukai langsung. Bagaimana caranya? Caranya tinggal kita buka dulu IMEI-nya ya. Caranya di sini, di telepon sini kita ketik kode untuk cek IMEI yaitu bintang pagar 06 pagar ya, nanti muncul IMEI. Cuman kita tutupi ya di sini ya. Untuk IMEI fullnya nanti akan kita kirim via chat atau via DM di Shopee ya. Nah, untuk IMEI-nya akhiran 681 ya. Untuk IMEI-nya akhiran 681. Untuk IMEI fullnya nanti akan kita kirim via chat atau via DM di Shopee. Nah, setelah IMEI muncul seperti ini tinggal kita copy saja ya. Tinggal kita copy. Nah, seperti ini. Sebentar, tinggal kita salin. Kemudian kita buka situsnya bea cukai ya. Nah, ketik aja di Google cek IMEI bea cukai seperti ini. Nah, ini situs bea cukai yang resmi ya, di atas sendiri beacukai.go.id. Ini situs asli atau situs resmi milik pemerintah ya, bea cukai. Tinggal klik di atas sendiri sini. Oke, kemudian di atas sendiri ini ada kolom pencarian, tinggal kita masukkan IMEI yang tinggal kita copy paste ya, tinggal kita paste IMEI yang tadi kita salin di sini. Nah, ini ya. Tadi IMEI-nya akhirannya 681 ya. Seperti ini. Kemudian di sebelah ini kita di tulisan atau di teks sebelum IMEI itu kita tambahkan IMEI seperti ini ya, ditambahkan IMEI kemudian spasi nomor 15 IMEI tadi ya. Jadi di awal ketik IMEI spasi 15 digit IMEI yang kita salin. Nah, ini akhirannya 681. Oke, sebentar. Kemudian kita klik cari ya, kita klik cari. Nah, kalau kemudian akan muncul seperti ini ya. Data IMEI telah berhasil dikirim ke database share Kementerian Perindustrian pada tanggal sekian. Nah, kalau sudah ada keterangan data IMEI telah berhasil dikirim ya, sudah dikirim ke database cair Kementerian Perindustrian, maka dipastikan IMEI handphone yang kita cari ini atau IMEI handphone yang ini ya, itu nanti dipastikan permanen seumur hidup, tidak mungkin terblokir karena IMEI-nya sudah masuk database cair Kementerian Perindustrian seperti itu. Untuk
database-nya yang diinput oleh bea cukai, seperti itu ya. Jadi penjelasan IMEI-nya seperti itu. Oke, itu terkait dengan IMEI ya. Jadi intinya kami garansi atau kami pastikan 100% tidak mungkin terblokir. Kemudian untuk selanjutnya kita akan cek fisik ya. Kita akan cek fisik. Ini fisik tampak depan ya. Kita pastikan tidak ada retak, tidak ada pecah, tidak ada goresan ya. Fisiknya mulus depan, kemudian fisik belakang sini juga mulus ya. Kaca kamera juga aman ya, kaca kamera juga aman, tidak ada goresan tajam, tidak ada jamur, retak, pecah ataupun noda ya, baik di luar kaca ataupun di dalam kaca itu sendiri. Kemudian untuk fisik bagian samping juga mulus seperti ini. Ini ada tombol shutter kamera khas Sony, kalau ditekan separuh ini berfungsi sebagai autofocus, kalau dipencet full sebagai shutter. Kemudian tombol kecil ini Google Assistant ya, atau Google AI ya, Google Assistant. Kemudian yang ini tombol power on off beserta sensor sidik jari jadi satu. Kemudian ini tombol volume. Oke, mulus untuk fisiknya. Di atas juga mulus, lubang kecil mikrofon dan jack audio 3,5. Kemudian untuk fisik bagian sini juga mulus. Ini ada tempat micro SD dan SIM card ya. Jadi ini versi Jepang, satu SIM card dan satu micro SD. Untuk micro SD nya bisa sampai dengan 1 TB ya. Untuk RAM-nya 12 GB, untuk internalnya 256 GB, bisa ditambah micro SD hingga 1 TB atau 1 TB. Itu fisik bagian belakang juga mulus ya, lubang kecil mikrofon dan lubang untuk charger ya, tipe C. Itu untuk fisiknya kita jamin mulus sesuai dengan deskripsi. Kemudian setelah kita cek fisik, kita jelaskan untuk kelengkapan produknya ya. Untuk kelengkapan produknya atau bonusnya ada banyak. Untuk yang bea cukai full set OEM, full set OEM-nya seperti ini ya. Jadi ini kardus OEM. Kalau kata David Kejitin, kardus atau box KW ya, seperti ini OEM. Kemudian isinya jangan dipakai ya. Jadi kalau isinya di sini nggak usah dipakai, termasuk ini juga nggak guna ya. Ini KW OEM, jadi kalau dipakai jangan dipakai, ditakutkan nanti daya yang masuk tidak stabil dan akan timbul masalah pada HP itu sendiri. Jadi nggak usah dipakai seperti itu. Kemudian kita ada lagi charger ya, charger Fleco 33 watt. Bisa dipakai ya, bisa dipakai. Ini sudah ada kepala charger dan kabel tipe C. Lumayan cepat tetapi juga tidak terlalu cepat. Kemudian tetapi aman untuk dipakai. Dek, nggak bareng Dek. Kemudian juga kita kasih cooler ya. Ini cooler P70 ya. Jadi fungsinya untuk mendinginkan HP. Ini bisa dengan kabel, bisa tanpa kabel ya. Jadi cocok digunakan untuk outdoor. Kemudian ini harganya 165 ya di store-nya. Kemudian untuk bonusnya yang lain adalah soft case seperti ini ya. Kemudian kita kasih juga tempered glass. Ini tempered glass. Kemudian kita kasih juga headset ya, headset vegan tipe C seperti ini. Oke, itu untuk bonusnya ya. Sekarang kita akan masuk ke
uji HP ya, kita akan tes beberapa fungsi dasar. Yang pertama kita masuk warna monitor. Untuk LCD ya, untuk warna monitor atau LCD kita jamin sesuai dengan deskripsi, tidak ada penyakit di LCD. Ini warna merah sempurna, kemudian hijau, biru, hitam, putih bersih ya, tidak ada shadow, tidak ada bercak, tidak ada burn in, tidak ada warna lain selain warna putih, sempurna ya. Jadi kami pastikan ini grade A, dimana grade A keterangannya LCD nya putih bersih, tidak ada kendala ya, seperti itu. Kemudian kita cek multi sentuh atau multi touch 10 jari ya, itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, 10 jari bisa. Kemudian layar sentuh, sambil kita cek layar sentuh, kita mau kasih 3 tips yang di tiap video selalu kita sampaikan ya. Yang pertama terkait dengan pemakaian. Misalkan ketika kita mau bepergian, jangan dimasukkan di celana jeans yang ketat ya. Jadi celana yang ketat seperti celana jeans atau celana yang lainnya. Karena apa? Ditakutkan ketika kita jongkok ataupun duduk, handphone tertekan di celana tersebut dan ditakutkan timbul masalah pada LCD seperti itu. Begitupun juga ketika kita mau tidur, hendaknya jauhkan dari tempat tidur ya, jangan disanding ketika tidur. Karena apa? Ditakutkan ketika kita sanding ketika tidur, handphone tidak sengaja tertindih ketika tidur ya. Handphone tidak sengaja tertindih ketika tidur, dan kalau tertindih bisa saja terjadi kendala atau masalah pada LCD. Bisa terjadi shadow, bisa terjadi burn in, bisa terjadi LCD garis, bisa terjadi LCD flicker dan sebagainya. Itu yang kita takutkan. Jadi ketika kita mau tidur, hendaknya jauhkan dari tempat tidur ya, letakkan di atas meja misalnya, seperti itu. Oke. Kemudian tips yang kedua terkait dengan pengecasan ya atau charger. Jadi kami sarankan ketika melakukan pengecasan atau charging, jangan sampai overcharging. Overcharging artinya dicas selama melebihi waktu yang ditentukan ya. Misalkan kalau dicas 2,5 jam itu penuh ya dicabut, jangan sampai melebihi 2,5 jam. Misalkan dicas sambil ditinggal tidur di malam hari, biasanya seperti itulah. Itu sangat-sangat tidak direkomendasikan. Jadi saran dari kami ya terkait dengan hal ini ya, ketika kita mau tidur ya, ini utamanya ketika kita mau tidur di malam hari jangan dicas. Misalkan sebelum tidur kita melihat handphone kita baterai lemah, lebih baik jangan dicas, biarkan saja. Cas saja ketika kita setelah bangun ya, cas saja setelah kita bangun tidur. Misalkan kita bangun jam 5 pagi, itu kita cas, kemudian jam 7 atau setengah 7 berangkat kerja, itu saya yakin baterainya sudah penuh atau minimal hampir penuh ya. Ini lebih aman dari resiko overcharging. Karena resiko dari overcharging itu yang pertama, baterai bisa melembung, baterai bisa meledak, dan yang fatal itu handphone bisa mati total ya. Jadi mesin bisa mati total meskipun sudah ada pelindung atau proteksi overcharging ya. Jadi setiap HP, apalagi HP flagship seperti ini, yang memang tidak masalah sebenarnya kalau overcharging ya, tidak masalah. Dari pabrikan sendiri sudah mewaspadai hal ini ya, jadi sudah ada proteksinya. Jadi meskipun dia overcharging, sebenarnya dia akan memutus aliran listrik ya, jadi HP tetap aman. Tetapi kalau kita terlalu sering, proteksi itu juga bisa jebol juga ya. Jadi ibarat tanggul di laut ya, jadi meskipun tanggul itu kokoh, tetapi kalau tiap hari diterjang oleh ombak di laut ya, itu tanggul juga bisa jebol juga, seperti itu. Begitupun juga proteksi dari overcharging sebuah HP. Jadi kalau kita terlalu sering overcharging ya, itu nanti kalau proteksi overchargingnya jebol, nah itu nanti bisa berakibat fatal pada HP itu sendiri ya. HP bisa langsung
panas dan akhirnya mati total seperti itu yang ditakutkan. Jadi lebih baik sedia payung sebelum hujan. Kemudian tips yang terakhir atau yang ketiga yaitu terkait dengan panas HP ya, karena kita tahu handphone Sony itu terkenal panas sejak dulu kala ya. Kalau kita pengguna Sony misalkan, kita tahu ciri khas Sony sejak Z1 ya, sejak Z1, Z2, Z3, Z4, XZ1, XZ, XZ Premium, XZ2, XZ3 itu semuanya HP-nya panas. Dan termasuk Xperia 1 Mark III ini juga masih lumayan panas. Dan karakter Sony itu kalau sejak dulu ya, untuk jika panas itu fungsi kamera akan dinonaktifkan atau dikurangi fungsinya. Nah itu yang dari dulu memang seperti itu. Jadi jika panas, jadi kamera beberapa fungsi kamera tidak bisa digunakan. Lah solusinya apa? Lah solusinya beli cooler ya, beli cooler atau pendingin seperti ini ya. Ini sudah kita sertakan bonus cooler ya. Ini cooler P70 ya, cooler Octree P70 ya, Octree P70. Ini bisa dicek di Shopee, harganya itu 165.000 ya, 165 150 seperti itu. Fungsinya apa? Untuk mendinginkan HP yang memang cepat panas seperti itu. Jadi ini sudah nirkabel ya, sudah tanpa kabel. Jadi tinggal dicaskan, tinggal ditempelkan di belakang sini ya. Nah, itu bisa digunakan untuk mendinginkan panas handphone dan bisa dipakai lebih lama. Seperti itu fungsinya. Jadi HP akan cepat panas jika digunakan untuk 3 hal. Yang pertama untuk bermain game ya, untuk bermain game di atas 15 menit itu wajib beli cooler ya. Kemudian yang kedua live streaming, misalkan Anda punya toko di Shopee, Anda live streaming di Shopee ya. Anda sebagai konten kreator, Anda live streaming di IG, Instagram atau TikTok ataupun Facebook seperti itu, ataupun YouTube, Anda pasti menggunakan kamera video ini di atas 15 menit untuk live streaming. Jadi pasti Anda perlu menempelkan cooler atau pendingin di belakang sini agar fungsi kamera tetap normal. Kemudian yang ketiga untuk fotografi, videografi, tag foto atau tag video di atas 15 menit. Misalkan Anda di tempat wisata, pasti Anda membutuhkan handphone ini untuk foto-foto ya. Jadi kalau digunakan untuk foto-foto, merekam video di tempat wisata itu biasanya kalau continue selama berjam-jam ya, itu wajib pakai cooler atau pendingin seperti ini. Jadi wajib menempelkan cooler pendingin ini. Tetapi kalau sebentar-sebentar foto-foto terus sebentar enggak foto-foto lagi, lah itu aman. Tetapi kalau memang digunakan untuk fotografi, videografi terus menerus ya, secara kontinu di tempat wisata misalkan, nah itu juga wajib beli cooler ya. Dan jika untuk outdoor itu harus pakai cooler yang seperti ini ya, cooler yang nirkabel atau tanpa kabel, karena kebanyakan cooler itu yang harga 100 ribuan itu harus disambungkan ke daya listrik ya, ke daya ataupun power bank seperti ini. Jadi ini sudah ada baterainya 2000 mAh, jadi bisa ditempelkan tanpa colok ke listrik. Oke, itu 3 tips dari kami, mohon diingat-ingat ya. Untuk untuk handphonenya, layar sentuhnya aman ya, touchscreen aman. Kemudian kita cek ke pengeras suara. Untuk pengeras suara atau speaker bisa kita buka YouTube saja ya. Nah, di sini cobain kalau kalian lagi cari celana linen pants yang baginya tuh nggak lebay, bikin area kaki kelihatan lebih besar. Oke ya, untuk speaker aman, atas bawah stereo dan sangat jernih. Kemudian kita cek mikrofon ya. Tes mikrofon bawah 1 2 3, mikrofon bawah 1 2 3 cek.
tes mikrofon bawah 1 2 3, mikrofon bawah 1 2 3 cek. Oke, sekarang mikrofon atas. Cek mikrofon atas 1 2 3 cek, mikrofon atas 1 2 3 cek. Cek mikrofon atas 1 2 3 cek, mikrofon atas 1 2 3 cek. Oke. Kemudian kita lanjut ke beberapa sensor ya. Yang pertama sensor ini giroskop ya, sensor 3D atau sensor giroskop aman. Kemudian penghitung ini kita harus jalan kaki ya, tidak perlu. Kemudian sensor suhu tidak ada, sensor kompas 49 ya, 24 21 ini juga bergerak ya. Kompas juga berfungsi. Kemudian sensor cahaya juga berfungsi. Kemudian pengukur kecepatan atau akselerometer ya, ini membaca AKYZ nya. Kemudian sensor kedekatan ini proximity ya, oke, bisa membaca juga. Kemudian pressure ya, pressure ini sensor tekanan ya, 977 kita tekan 980 lebih ya, 973 sampai 980 lebih, jadi pressure-nya naik banyak ya. Oke. Sensor gravitasi bisa membaca juga EKZ, angkanya berubah. Kemudian kelembapan tidak ada ya, kelembapan udara tidak ada. Kemudian kita cek sensor sidik jari. Untuk sensor sidik jari di keamanan, di pengelola sidik jari kita setting pola dulu. Oke, sidik jari bisa ya, klik selesai. Kemudian kita coba matikan HP-nya, kita sentuh saja ya, tidak perlu ditekan, disentuh saja. Oke, nyala ya. Sekali lagi kita sentuh saja. Oke, langsung nyala. Sidik jari berfungsi ya, kita hapus lagi pola dan sidik jarinya. Oke, yang sensor yang terakhir sensor NFC ya, sudah kita install aplikasi eSaldo. Kita coba etol ya, etol ditaruh belakang sini. 13.600 rupiah. Oke, bisa membaca saldo e-money atau etol dari Bank Mandiri ya, menandakan NFC berfungsi dengan baik. Oke, sekarang kita cek kamera ya, yang terakhir cek kamera seperti ini. Kita cek lensanya saja ya. Kalau kita cek di sini ada banyak mode ya. Kalau kita cek basic di sini, ini mode basic, ini mode dasar ya. Jadi di sini tidak ada efek cahaya, cahayanya otomatis. Kita tidak bisa mengurangi atau menambah cahaya ya. EV juga tidak bisa kita atur. Ini hanya mode standar untuk misalkan untuk QR code ya. Kemudian kalau ini mode auto. Nah, ini di mode auto ini untuk ISO-nya otomatis, kemudian untuk cahayanya juga otomatis, fokusnya bisa dirubah, kemudian untuk AWB-nya juga otomatis. Jadi semuanya serba otomatis disetting oleh komputer. Kemudian yang P ini semi otomatis ya, program otomatis. Di sini ISO-nya bisa kita atur, cahayanya EV-nya bisa kita atur. Jadi kalau kebanyakan cahaya kita kurangi bisa, kalau kekurangan cahaya bisa ditingkatkan ISO-nya bisa. Tetapi untuk shutter speed-nya tidak bisa diatur ya. Jadi shutter speed-nya di sini off. Kemudian di S ini mode shutter speed. Jadi di sini ISO-nya tidak bisa kita atur, cahayanya tidak bisa kita atur, EV tidak bisa kita atur, tetapi shutter speed atau kecepatan lensa dalam menangkap objek itu bisa diatur. Biasanya mode shutter speed ini fokus ke objek bergerak ya. Kita ketika foto objek yang bergerak seperti itu, orang berjalan ya, biasanya sering digunakan oleh fotografer profesional. Ini adalah
shutter speed, karena seperti itu ya, karena objeknya kebanyakan bergerak. Kemudian yang mode manual ini full manual ya, yang M ini mode manual. Di sini bisa disetting secara manual semuanya, baik itu EV, ISO ya, cahaya, kemudian shutter speed juga bisa disetting di sini. Jadi semuanya on ya, jadi semuanya on. Kemudian yang MR ini adalah mode favorit kita ya, settingan favorit kita bisa disetting di MR. Di sini kita hanya foto, kita hanya cek lensa ya saja ya. Ada beberapa lensa. Ini lensa 1 kali ya, 1 kali ini lensa utama. Kemudian 2,9 ini optical zoom 2,9 kali ya, lensa optik 2,9. Kemudian 4,4 ini optical zoom 4,4 kali, 0,7 ini lensa ultrawide seperti itu ya. Kemudian untuk kamera depan, kemudian kita coba cek lampu flash ya, lampu flash juga nyala. Oke, kita coba lihat hasilnya ya, ini kamera, ini lensa depan ya, kemudian ini lensa ultrawide, kemudian ini optical zoom 4,4 kali ya, kemudian ini optical zoom 2,9 kali, ini kamera utama seperti itu. Oke, semuanya berfungsi ya. Kita hapus lagi biar bersih ya. Oke, saya kira cukup ya untuk reviewnya. Sekarang kita masuk ke proses packing. Sebelum kita packing, kita akan matikan HP-nya terlebih dahulu. Oke. Untuk packing kita menggunakan kardus seperti ini ya, double packing. Jadi kita menggunakan double packing ya, di luar kardus, di dalamnya kita lapisi dengan styrofoam tebal ya. Jadi tebalnya 2 cm, jadi nanti kita tutup seperti ini untuk mengurangi tekanan ya, atau penumpukan paket di dalam pengiriman ya. Jadi kalau misalkan di dalam pengiriman paketnya ditumpuk-tumpuk ya seperti ini, dia tidak akan langsung menekan HP-nya ya, karena kalau langsung ditekan dengan paket-paket yang lain takutnya penyok dan akan timbul masalah pada LCD HP-nya seperti itu. Oke. Untuk HP langsung kita masukkan di sini. Ini tidak kita sertakan ya, ini juga tidak, karena biar cukup tempatnya seperti itu ya. Oke, seperti ini.
Ini kita bongkar ya.
Untuk nama produk kita potong ya, jadi nama produk kita sembunyikan. Biar kurir tidak tahu isinya apa, seperti itu ya. Ya, paket sudah kita packing dengan aman. Paket, penampakan paket tampak atas, samping, bawah, samping sini, samping sini. Oke, sekali lagi terima kasih banyak atas orderannya. Semoga aman selama perjalanan, aman selama pengiriman, paketnya diterima dengan baik dan HP-nya bermanfaat. Amin. Terima kasih.